hentikan itu joget-joget di istana. Itu marwahnya hilang. Kalau mau joget-joget silahkan bikin panggung rakyat di Monas begitu. Akhirnya kan terbawa ini semua di DPR gitu. Ketika habis pengumuman kenaikan tunjangan, mereka berjoget-joget di atas penderitaan rakyat menurut saya. Nggak pantas lah tentara-tentara juga berjoget-joget. Wibawanya nggak ada menurut saya. To the point aja. Pak, kalau saya tadi menyimak Bapak penjelasan dari awal sampai hari ini kan ini adalah apa sih istilahnya puncak ya, puncak kekecewaan masyarakat setelah 10 tahun sebelumnya kan gitu ya. Betul. Bla, bla, bla. Nah, ada nggak Pak Bapak tercium tanda kutip di pengamatan Bapak itu ini jangan-jangan ada apa istilahnya karena kemarin kan sempat isu rame Prabowo mulai bersih-bersih geng Solo. Nah, ini jadi momen ketika ada yang kepleset, terus ini dijadiin apa istilahnya ya? Mungkin jadiin skenario atau apalah bahasanya untuk menjadi rusuh dan sebagainya oleh pihak tertentu yang tidak mau dibersihkan. Ada berbau ke situ nggak, Pak? Saya kira memang tidak bisa dilepaskan. Ini ada konflik elit politik menurut saya. Elit itu baik artinya rejim lama itu tentu yang tadinya dimanjakan, termasuk oligarki lama, dimanjakan rejim lama, termasuk kepolisian dianggap sebagai anak emas, bagian dari pemerintahan Jokowi. Ini pelan-pelan menurut saya tidak nyaman dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi pihak-pihak yang tidak nyaman, termasuk di pemerintahan saat ini, kan mau tidak mau kalau memang harus ada reshuffle, harus dievaluasi. Kita juga sadar, kita bekerja, ada yang mengevaluasi kita. Jadi kalau kita dianggap tidak layak, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat elit-elit ini merasa gusar bahwa ladang finansial mereka akan terbang, hilang. Juga termasuk tentu saja tokoh-tokoh yang sudah terindikasi bahwa dia melanggar hukum, korupsi dan lain-lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, patut diduga bermain di dalam kancah ini. Sehingga mereka tidak ingin misalnya kehilangan posisinya, mereka tidak ingin kehilangan lumbung-lumbungnya. Dan juga wajar misalnya di kepolisian, Listio Sigit itu harus diganti, wajar karena dalam sejarah era reformasi inilah Kapolri yang paling lama, 4,5 tahun menjabat, sehingga posisinya yang akan diganti ini juga bisa menimbulkan berpotensi terjadi konflik di dalam lingkungan kepolisian. Tentu rebutan siapa yang ingin masuk menjadi Kapolri atau Polri 1. Ya tentu saja Listio Sigit ingin orang-orang di sekeliling dia yang dibesarkan dia yang akan menggantikan. Tapi pihak-pihak lain juga punya kepentingan yang sama, baik partai politik, pemerintah, atau pihak-pihak termasuk oligarki ingin bahwa Kapolri ada di dalam genggamannya. Karena Kapolri itu jauh lebih strategis ketimbang Panglima TNI sekalipun. Mengapa? Karena polisi memegang dua senjata, hukum dan senjata api. Nah ini yang kemudian berhadapan dengan masyarakat. Kapolri itu bisa menentukan dari mulai kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, atau barangkali juga presiden dan anggota parlemen. Karena dia punya senjata menyandera mereka dengan beberapa kasus sehingga mereka tidak bisa maju dalam kancah pilkada, pilpres, dan lain-lain. Jadi sangat-sangat luar biasa kewenangannya. Belum lagi dia adalah pemegang anggaran. Nah, pemegang anggaran sementara di TNI, Panglima TNI bukan pemegang anggaran, cuma kuasa pemegang anggaran. Pemegang anggarannya adalah Menteri Pertahanan. Nah ini polisi enggak. Jadi sendiri. Jadi walaupun jenderal-jenderal bintang 4 AD, AL, AU, tapi sesungguhnya nggak pegang uang gitu. Sementara kepolisian bisa dia minta uang ke Kementerian Keuangan. Ini nggak bisa. Selama struktur kenegaraannya tidak seimbang, maka di situ juga akan terus ada konflik di bawah menurut saya. Jadi
ini adalah kesempatan bagi Presiden Prabowo dalam kasus kerusuhan ini. Artinya juga harus ada yang bertanggung jawab. Kapolri itu harus dicopot. Dalam beberapa kasus dulu peristiwa malapetaka 15 Januari 1974, itu jenderal-jenderal dicopot semua oleh Presiden Soeharto, diganti yang baru. Oh, ini mau nunggu sampai kapan menurut saya? Ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena kerusuhannya ini melanda di beberapa wilayah provinsi, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Nggak mungkin nggak bertanggung jawab. Berarti dia tidak mampu mengendalikan dan lain-lain. Nah, iya kira-kira Kamtipmasnya, karena tugas utama kepolisian yaitu Kamtipmas dalam rangka penegakan hukum dengan pelayanan, menjadi pelayan, pelindung, pengayom. Nah, fungsi-fungsi ini menurut saya kurang muncul di dalam struktur kepolisian. Unsur pelayanannya kurang. Mana jabatan-jabatan pelayan itu? Jadi ini harus direformasi total dalam kasus ini. Tapi Bang Slamet, Presiden kan pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya tadi betul, orang juga tahu semua bahwa Kapolri itu kekuasaannya sangat besar. Pemegang anggaran, terus hukum, pegang senjata lagi. Tapi kan Presiden punya kewenangan yang lebih besar dari itu. Itu kenapa begitu sulit ya, Bang? Nah, kalaupun mau melakukan reformasi lah ya. Jadi tidak hanya mengganti Kapolri, tapi reformasi di tubuh Polri gitu. Iya, saya kira kita berharap betul Presiden yang dengan latar belakang Kopassus ya, Komando Pasukan Khusus, berani bertindak gitu. Ini bukan Kopaja ya yang mondar-mandir gitu ngangkutin orang, enggak. Jadi jiwa Kopassusnya kita tunggu untuk berani mengambil risiko, termasuk risiko apa? Mencopot orang-orang yang dianggap tidak kredibel menurut saya. Ini kan sebenarnya harusnya bisa diantisipasi sejak tanggal 25 Agustus. Ada kecenderungan, sudah ada pengumuman loh, bahwa ini akan ada demo tanggal 25, akan ada demo tanggal 28. Saya tuh sudah juga mengingatkan sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi, hentikan itu joget-joget di istana. Itu marwahnya hilang. Kalau mau joget-joget silahkan bikin panggung rakyat di Monas begitu. Akhirnya kan terbawa ini semua di DPR gitu. Ketika habis pengumuman kenaikan tunjangan, mereka berjoget-joget di atas penderitaan rakyat menurut saya. Sama ini menunggu pecah ketika saya langsung begitu selesai upacara, saya tutup itu, saya nggak lihat lagi siaran-siaran. Nggak pantas lah tentara-tentara juga berjoget-joget. Wibawanya nggak ada menurut saya. Jadi panggung-panggung menurut saya ini kok jadi badut-badut politik yang dikendalikan oleh istana Jokowi waktu itu. Hentikan menurut saya. Sudah 11 tahun, hampir 11 tahun. Warisan-warisan peninggalan seperti itu jangan dilanjutkan. Jadi betul-betul pejabat juga jangan disandera. Yang era Jokowi itu yang punya masalah justru terus diangkat, tidak dihentikan, dijadikan sandera. Jangan. Jadi menurut saya Presiden Prabowo jangan menyandera orang. Kalau memang tidak layak itu copot saja. Sejak awal kan juga saya bilang harusnya berani di dalam pemerintahan Presiden Soeharto dan lain-lain, maka peninggalan rejim lama itu betul-betul harus diminimalisasi. Bukan ini lebih dari 50%. Menurut saya sangat. Bagaimana publik tidak menyatakan Presiden Prabowo Subianto disandera, tidak disandera karena dengan orang-orang lama masih. Menurut saya hentikan itu karena dinilai justru Jokowi dianggap salah satu presiden yang menyengsarakan rakyat selama 10 tahun. Kita bisa ngomong itu setelah yang bersangkutan tidak menjabat. Kan evaluasinya seperti itu. Bukan yang kemarin kita kecewa juga pada saat Presiden Prabowo memberikan royal, obral bintang-bintang Mahaputra. Seharusnya kan pemberian itu setelah selesai bekerja pemerintahan. Kita kan dapat penghargaan dari tempat kerja kita. Setelah ini layak, setelah selesai baru naik gaji, naik jabatan. 10 bulan apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dinilai? Sementara beberapa pihak itu sejak era Presiden Jokowi, beberapa menteri itu kan memang tersandera kasus. Hanya dilindungi. Kok
calon-calon koruptor diberikan penghargaan. Itu menurut saya ini yang harus diingatkan juga pada Presiden Prabowo bahwa di sekelilingnya dia adalah orang-orang asal Bapak senang gitu ya. Dan ini yang membuat Prabowo akhirnya bisa terjerumus. Tugas kita termasuk di podcast To The Point aja, ya to the point aja. Jangan lagi menggunakan asal Bapak senang. Anda harus dengarkan Prabowo, kami-kami ini yang tidak punya pretensi apa-apa. Menjadi wartawan, menjadi analis, itu kita ingatkan. Kita tidak minta jabatan, kita tidak minta fasilitas. Tugas kita adalah mengingatkan seperti itu.